Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ke kelas 9, hari ini kita akan membahas soal TPM yang kode B ya. Masih soal TPM ASDP IPA yang tahap kedua. Yang kode B hari ini kita akan membahas yang soal nomor 11 sampai nomor 20. Oke, langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Di soal 11 ini ada soal tentang tekanan hidrostatis ya. Jadi ada dua jenis ikan cupang yang ada ikan cupang yang dimasukkan ke dua jenis akuarium, jenis 1 dan jenis 2 ya. Nah, kalau ditanya tekanan hidrostatis gitu kan, maka kita pakai rumusnya yang ini. Pakai rumusnya yang itu ya. Nah, ingat-ingat bahwa nilai H atau kedalamannya itu dihitung dari permukaan ya. Jadi kalau pada yang satu ini ya, yang satu ini permukaannya berarti dari sini ke ikan cupang. H-nya yaitu 20 cm. Kalau yang gambar 2 dari permukaan sini ya ke ikan cupang itu berarti 45 dikurangi 15 sama dengan 30. Nah, nilainya ini H. Ini juga H. Ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung tekanan hidrostatis. Oke, pada ikan satu ya ini ya. Oke, jangan lupa nilai H-nya itu kita ubah jadi meter ya. Ini 20 cm jadi 0,2. Kemudian pada ikan 2 juga kayak gitu. Nilai H atau ketinggian kedalaman ikan itu kita ubah jadi meter dari 30 cm menjadi dari 30 cm ya diubah menjadi titik-titik meter. Dari sentimeter ke meter itu kan 2 tingkat ya, berarti bagi 100. Kalau 2 tingkat berarti nolnya 2. Kalau nolnya 2 berarti 100. Kan bilangan 100 punya 02. Nah, 30 dibagi 100 itu tak tulis aja lah. 30 bagi 100 sama dengan 0,3. Oke, kalau sudah dihitung maka kita akan tahu bahwasanya tekanan hidrostatisnya itu 2000 dan 3000 Pascal. Tingkat kesulitannya di soal nomor 11 ini enggak ada. Yang penting kalian ingat rumusnya ini ya. Dan ingat prinsipnya bahwa ketinggiannya itu atau kedalaman ikan itu dihitungnya dari permukaannya. Itu aja. Kadang-kadang yang bikin kita terkecoh tuh cuman itu aja, menghitung H-nya. Oke ya. Oke, lanjut di soal nomor 12. Ini juga nggak susah, tapi kita harus teliti ya. Jadi kita disajikan data hasil percobaannya si Dito, Dimas, Abil, dan oke 3 orang itu ya. Nah, ada 2 gambar nih yang kita lihat. Gambar 1 dan gambar kedua. Dari gambar 1 dan 2 ini kita analisa ya. Ini yang gambar 1 nih ya. Gambar 1. Oke, dari gambar 1 ini ya, kalau kita lihat dari ini kan, dari narasinya, pada percobaan pertama, selingki digerakkan bolak-balik 2 kali dalam 1 sekon. 2 kali berarti N-nya 2, 1 sekon T-nya 1. Dari 2N per T kita nanti bisa nyari F-nya 2N per T, N per T kan F, jadi 2 dibagi 1. Untuk periodenya setengah karena T dibagi 2 N ya, 1 per 2 jadi 0,5. Terus kita lihat juga dari gambarnya. Kalau gambarnya ini kan dia kecil-kecil ya, gelombangnya kecil-kecil berarti lambdanya dia juga kecil. Lambda itu apa? Panjang gelombang. Nah, terus kita lihat amplitudo. Masih ingat ya, amplitudo itu simpangan terbesar misalnya tidak kasih garis tengah ya. Nah, amplitudo itu jarak antara garis tengahnya itu dengan puncak atau jarak garis tengahnya dengan lembah ya. Jadi kita lihat kan kecil-kecil berarti amplitudonya juga kecil. Nah, ini ya sudah tak kasih warna merah yang untuk gambar nomor 1. Sekarang kita lihat gambar nomor 2 ya, yang ini. Oke, kita cocokkan dengan gambarnya. Oke, kalau kita lihat narasinya dulu ya. Pada percobaan kedua,
Mana nih? Pada percobaan kedua ya, selingki digerakkan bolak-balik 1 kali dalam 1 sekon. Berarti T-nya 1, F-nya juga 1 ya. Nah, dilihat lagi dari gambarnya. Ini ya. Dia gelombangnya gede-gede, berarti panjang gelombangnya besar, amplitudonya juga lebih besar. Nah, dari fakta-fakta ini, dari fakta yang sudah Ibu kasih ya, ada fakta 1 dan fakta 2 ini. Dari fakta ini nih. Oke. Kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang benar. Maka kalau diteliti jawabannya yang paling benar adalah yang D. Jika periode bertambah, mana periode bertambah? Ini ya. Maka amplitudo dan panjang gelombang meningkat. Amplitudo dan panjang gelombang meningkat. Betul ya jawabannya yang D. Nanti kalian cocokkan aja, oke? Oke, yuk kita stop dulu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya. Di soal nomor 13 ini ada sebuah kapal ya, yang dia tuh melakukan 2 kali pengukuran ya. Dia pakai sistemnya sonar. Jadi mengukur ini yang P. Aduh, tak ganti dulu gambarnya. Warnanya ya biar jelas ya. Yang ini mengukur P, yang ini mengukur Q. Nah, ini kan kedalamannya beda. Nah, kita tuh diminta untuk menghitung selisih dari kedalaman antara P dan Q. Oke, kita kerjakan dulu. Sini. Oke, ganti warna yang kuning ya. Oke, kita lihat dulu apa yang diketahui ya. Yang pertama itu waktu ketika di P, TP ya. Yang ketika di P itu 1,5 sekon. Waktu ketika di Q, ketika sonarnya ditembakkan dan mengenai Q itu 2 sekon. Berarti T untuk Q-nya 2 sekon ya. Nah, kecepatan rambat bunyinya 1400 meter per sekon. Udah kita tulis ini yang diketahui kan. Nah, kemudian kita gunakan yang diketahui itu untuk menghitung kedalaman P. Nih. Kedalaman P kita hitung pakai rumusnya ya. Rumus awalnya itu V sama dengan 2S per T. 2S itu 2 kali jaraknya, T itu waktunya. Nah, kalau karena yang kita cari S ya, maka kita pakai rumus 2S sama dengan V kali T. Nah, gini toh. Maka S sama dengan V kali T dibagi 2. Gini ya. Nah, kita pakai rumusnya. Kita hitung P-nya 350 meter. Dan Q-nya ini, Q-nya kita hitung 1400 meter. Jadi selisih kedalamannya ya yang besar kurang yang kecil. 1400 dikurangi 350. Hasilnya 1050 meter persegi, yang C ya jawabannya. Jadi kita harus tahu dulu rumus umumnya yang ini ya, yang ini. Kemudian kalau yang dicari yang S, maka kita cari rumus S-nya. Oke. Langsung masukkan angkanya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke. Soal nomor 14 ini sempat bikin bingung ya, tapi ternyata nanti tak jelaskan. Karena soalnya ini bentuknya tuh ada gambarnya, terus ada soal ceritanya dan ada angka-angkanya di situ. Kadang-kadang kita terkecoh dan udah bingung sendiri, aduh ini soal kok ruwet ya, tapi ternyata benernya nggak seruwet itu. Jadi di soal nomor 14 ini kita benernya nggak butuh gini nih, nggak butuh pengetahuan ini tuh nggak butuh. Terus informasi ini tuh juga nggak dibutuhkan banget. Nggak begitu dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan itu ini ya mengangka-angkanya aja ini. Ya, gini. Sama rumusnya doang. Nah, rumusnya juga sederhana, cuman kita pakai 2 rumus. Yang pertama tuh rumus yang ini. Yang ini nih. Oke, ini. Terus nanti yang kedua ada rumus pembesaran. Yang M pembesaran ya
sama dengan ketinggian bayangan dibagi ketinggian benda aslinya, atau sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda aslinya. Ini nanti untuk menghitung jarak lensa dengan lampu ya, ini ya. Nah, yang R ini untuk menghitung titik fokusnya. Oke, karena udah ini kita hitung yang titik fokus dulu ya. Oke, titik fokusnya ini kita pakai rumus yang tadi ya. Yang ini 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya. Kenapa pakai R? Ya sama aja sih, tapi lebih enakan pakai R. Nih rumus, karena yang kita tahu itu kan ini ya. Oke, 54 dan 6 cm. Nah, 54 ini ukuran si benda aslinya. Nah, yang 6 cm itu ukuran dari bayangannya. Yuk kita masukkan ke rumus ya. Ini 2/R sama dengan 1 dibagi 54 ditambah 9/54. Ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi 54. Nah, kalau hitung-hitung nanti R-nya 10,8. Jadi jarak titik fokusnya itu 10,8. Jadi jawabannya kalau bukan A ya C gitu ya. Oke. Tapi untuk memastikan atau apakah A atau C, maka kita harus tahu jarak lensa dengan lampu. Nah, ini yang kita pakai rumusnya pembesaran karena kita tahu bahwa ini loh, lampunya tuh jadi besar jadi kecil kan, kita tahu ukurannya juga. Oke. Yuk kita hitung pembesarannya pakai rumus yang ini ya. Nah, terus yang ini aja nih, rumus ini ya. Kita masukkan H aksennya 6 dibagi 54. Ini kan ukuran dari benda bayangan dan benda aslinya ya. Sama dengan 12/S. Nah, yang dicari yang S ini ya. 12 itu jarak antara lensa dengan bayangan. Udah? Nah, yang kita cari S, jarak antara lensa dengan bendanya. Nah, setelah dihitung-hitung hasilnya 108. Oke, jawaban cocok berarti yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Nanti yang 16 sampai 20 kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, nomor 15 ini soalnya nggak susah. Mudah banget. Ngitungnya tuh mudah banget. Kita lihat ya, dari gambar ini kalau jaraknya R, ini hukum kolom ya. Kalau jaraknya R, maka gaya kolomnya tuh 64. Tulis ya, jika R sama dengan jaraknya 64. Nih, rumusnya ini. Karena rumusnya F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat, maka kalau jaraknya menjadi setengah kali semula, berarti F-nya itu 2 kalinya. Nih, kalau jaraknya setengah kali, maka F-nya naik 2 kali lipat. Ingat ya, kalau jaraknya semakin dekat, itu F-nya semakin besar. Tinggal dikalikan aja ini, 64 kali 2. Kayak gitu. Ya, gampang banget kan ya hasilnya? D. Jawabannya D. Astagfirullahaladzim. Karena R-nya kuadrat ya. Ini mohon maaf. Jadi bukan 2 kali lipat, tapi kuadratnya atau 4 kali lipat. Oke, ini R-nya kan kuadrat. Tadi kan setengah kali semula, berarti setengah 1/2 gitu kan. Berarti jaraknya menjadi lebih dikit ya. Ya, kita pakai angka 2-nya 2 kuadrat. Ingat ya, R-nya R kuadrat. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nih, tak ulangi lagi ya. Karena diubah menjadi setengah kali semula, maka F-nya itu menjadi 4 kali semula. Kenapa 4 kali? Karena lihat R kuadrat. Nah, karena setengah ya, kita pakai angkanya 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau diubah jadi 1/3 dari semula misalnya, berarti
kita ganti misalnya nih ya, 3 kuadrat sama dengan 9, berarti F-nya nanti 9 kali gitu toh. Tapi karena yang ditanya itu setengah kali, maka F-nya kita kalikan 4. Oke, kali 4 ya. Nah, 4 kali 4 256. Oke, jawabannya D. Mohon maaf ini ngitungnya salah, kurang teliti. Oke, soal nomor 15 sudah selesai ya, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan soal nomor 16 sampai soal nomor 20 di video yang selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum.